Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erizisman Fauzan, guru fisika dari SMA Negeri 2 Banjarsari. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang hukum Archimedes. Video ini sebagai produk dari Diklat Daring Masif dan Terbuka Didamba Angkatan 11 P4TK IPA GTK Kemdikbud pada topik bahasan fluida tingkat SMA. Menurut Archimedes, banyaknya volume zat cair yang terangkat akan sama dengan banyaknya volume benda yang tercelup. Menurut prinsip Archimedes, benda tersebut akan mengalami gaya angkat atau yang disebut dengan buoyancy force. Beberapa contoh penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari seperti jembatan ponton, teknologi kapal selam, teknologi kapal pesiar, teknologi balon udara, dan lain-lain. Tapi apakah gaya apung yang mereka alami akan sama atau tidak? Dalam video ini kita akan melakukan percobaan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi gaya apung fluida cair. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan pada peragaan kali ini antara lain yang pertama ini adalah batang statif. Setelah itu kita juga akan membutuhkan mistar. Selain mistar, kita juga akan menggunakan neraca pegas, kemudian neraca digital, dan juga gelas ukur Pyrex dengan ukuran 500 ml. Dan ini adalah 3 jenis beban uji yang akan kita gunakan. Ini terdiri dari beberapa logam yang belum diketahui jenisnya, tapi berbeda warnanya dan jelas berbeda massa jenisnya. Untuk bahan-bahannya kita akan menggunakan air keran, kemudian minyak goreng, dan cairan pencuci piring. Selain itu kita juga akan menggunakan tisu untuk membersihkan barang-barang kita. Untuk aktivitas pertama kita akan melakukan percobaan tentang hubungan antara gaya apung dan massa jenis benda. Oke, pertama-tama nyalakan neraca digital hingga menunjukkan angka 0. Setelah itu kita letakkan gelas ukur 500 ml di atas neraca digital. Tekan tombol kalibrasi 0 untuk mengabaikan massa gelas. Taruh pencet ini. Nah, jadi 0 lagi. Sekarang kita akan tuangkan air ke dalam gelas ukur tadi sebanyak 400 ml. Kemudian catat pada tabel 1 kolom 4. Perhatikan berapa gram massa air tersebut, lalu catat pada tabel 1 kolom 3. Kemudian hitung massa jenis air yang terukur pada tabel 1 kolom 5 dengan menggunakan rumus massa jenis sama dengan massa dibagi volume. Setelah itu jangan lupa konversikan satuannya dari gram per mililiter ke dalam satuan kilogram per meter kubik. Catatannya 1 gram per mililiter setara dengan 1000 kg per meter kubik. Lalu tuliskan pada tabel 1 kolom 6. Letakkan beban uji 1 yang berwarna perak di atas neraca digital. Lalu catat berapa gram massanya pada tabel 2 kolom 3. Ulangi untuk beban uji 2 dan juga beban uji 3. Ukurlah panjang, lebar, dan tinggi masing-masing beban uji 1, beban uji 2, beban uji 3 dengan menggunakan mistar. Lalu catat pada tabel 2 kolom 4. Setelah itu, hitunglah volume beban uji dengan mengasumsikan berupa balok sempurna. Gunakan rumus volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Hitung massa jenis masing-masing beban uji yang terukur dengan menggunakan rumus massa jenis sama dengan massa dibagi volume. Setelah itu, jangan lupa konversikan satuannya dari gram per mililiter ke dalam satuan kilogram per meter kubik. Catatannya 1 gram per cm kubik sama dengan 1000 kg per meter kubik. Lalu tuliskan pada tabel 2 kolom 5 dan kolom 6. Selanjutnya, kita ukur berat masing-masing objek pengujian saat di udara, atau kita sebut dengan berat benda di udara, dengan menggunakan neraca pegas. Caranya yang pertama, angkat neraca pegas dengan tangan kanan, lalu gantungkan beban uji ke pengait bawah neraca pegas.
Setelah itu, baca berapa newton berat beban uji tersebut, lalu tuliskan pada tabel 3 kolom 1. Setelah itu, lakukan juga pengukuran berat di udara untuk beban uji 2 dan beban uji 3. Catat seperti beban 1 sebelumnya. Sekarang, kita ukur berat semu masing-masing objek pengujian saat dicelupkan seluruhnya pada fluida. Atur panjang benang, jarak gantung, kemudian masukkan ke dalam air hingga tercelup seluruhnya. Tetapi jangan sampai menyentuh dasar. Jadi harus terapung ya, harus terangkat. Setelah itu, baca berapa newton berat beban uji tersebut, lalu tuliskan pada tabel 3 kolom 4. Lakukan juga pengukuran berat semu untuk beban uji 2 dan beban uji 3. Kemudian, catat seperti beban uji sebelumnya. Hitung gaya angkat yang dialami masing-masing benda dengan menggunakan rumus gaya apung sama dengan berat benda di udara dikurangi berat semu. Tuliskan hasil perhitungannya pada tabel 3 kolom 5. Olah data yang Anda peroleh dengan membuat grafik hubungan antara gaya angkat dengan massa jenis benda. Kemudian gambarkan pada grafik 1. Setelah itu, jawablah pertanyaan dan buat kesimpulan Anda terkait hubungan antara gaya angkat dengan massa jenis benda. Pada aktivitas 1, kita telah menyelidiki apakah massa jenis benda mempengaruhi gaya angkat fluida atau tidak. Kesimpulan apa yang Anda dapatkan? Sekarang, bagaimana jika benda yang sama dicelupkan ke dalam berbagai jenis fluida yang berbeda? Untuk menyelidikinya, kita akan melakukan aktivitas yang satu ini. Pertama-tama, mari kita ukur dulu massa jenis masing-masing fluida yang akan kita gunakan dengan cara yang sama pada kegiatan pertama. Caranya, nyalakan neraca digital hingga menunjukkan angka 0. Kemudian, letakkan gelas ukur 500 ml di atas neraca digital. Massa gelas ukur akan terbaca oleh neraca. Setelah itu, tekan tombol kalibrasi 0 untuk mengabaikan massa gelas. Angka yang terbaca sekarang akan menunjukkan angka 0 lagi. Setelah itu, tuangkan fluida 1. Di sini kita menggunakan minyak goreng ke dalam gelas ukur tadi sebanyak 400 ml. Catat pada tabel 1 kolom 4. Perhatikan berapa gram massa fluida 1 minyak goreng tersebut. Catat pada tabel 1 kolom 3. Hitung massa jenis fluida yang terukur dengan menggunakan rumus massa jenis sama dengan massa dibagi volume. Setelah itu jangan lupa konversikan satuannya ke dalam kilogram per meter kubik. Lalu tuliskan pada tabel 1 kolom 5 dan kolom 6. Lakukan langkah sebelumnya untuk jenis fluida berbeda-beda, yaitu fluida 2 air keran dan fluida 3 cairan pencuci piring. Selanjutnya, kita selidiki gaya apung yang diberikan oleh fluida yang berbeda-beda. Langkah pertama, tuangkanlah fluida 1 minyak goreng, fluida 2 air keran, dan fluida 3 cairan pencuci piring ke dalam gelas ukur berbeda dengan masing-masing volume 400 ml. Kemudian, pilihlah salah satu dari 3 jenis beban uji yang akan Anda gunakan. Lalu catat nama dan berapa beratnya saat di udara. Gantungkan beban uji kepada neraca pegas. Seperti ini. Setelah itu, gantungkan neraca pegas pada statif. Atur panjang benang, jarak gantung, kemudian masukkan ke dalam fluida 1 hingga tercelup seluruhnya. Baca berapa newton berat semu beban yang diuji yang terbaca pada neraca pegas. Lalu tuliskan pada tabel 4 kolom 4. Setelah itu, kita angkat beban uji, lalu bersihkan dengan tisu. Pastikan tidak ada fluida yang menempel, karena akan dicelupkan ke fluida lainnya. Ganti fluida 1 minyak goreng dengan fluida 2 air keran dan fluida 3 cairan pencuci piring. Lalu lakukan langkah yang sama untuk menghitung berat semu pada air dan pada cairan pencuci piring. Hitung gaya apung yang diakibatkan oleh masing-masing fluida dengan menggunakan rumus berikut ini. Gaya apung sama dengan berat benda di udara dikurangi berat semu.
Setelah semuanya Anda selesaikan, olah data yang telah Anda peroleh dengan membuat grafik hubungan antara gaya apung dengan massa jenis fluida pada grafik kedua. Lalu, jawablah pertanyaan dan buatlah kesimpulan Anda terkait hubungan antara gaya apung dan massa jenis benda. Sekian video percobaan hukum Archimedes kali ini. Semoga bermanfaat baik bagi Bapak, Ibu guru maupun bagi peserta didik semuanya. Anak-anakku, tetap semangat belajarnya, terutama belajar fisika, karena fisika itu ada di sekitar kita. Saya Eris Fauzan, mohon pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.